Informasi, ribuan pekerja dan warga turun ke jalan di Catania, Italia. Solidaritas warga Palestina di Gaza juga unjuk rasa di Milan dan berujung ricuh. Protes unjuk rasa di Milan, Italia berujung rusuh. Alhasil polisi pun mengeluarkan gas air mata. Bentrokan meletus saat para pengunjuk rasa mencoba memblokir jalan utama. Polisi merespon dengan gas air mata dan maju dengan perisai dan tongkat. Serupa dengan Milan, di Catania, ribuan warga dan pekerja turun berunjuk rasa. Mereka mendeklarasikan akan mogok bersama selama 24 jam di sektor publik dan swasta. Ha distrutto un popolo e il futuro di un popolo uccidendo questi bambini. Io sono una madre, sono una pediatra e condanno fermamente quello che stanno facendo i sionisti, questi maledetti di destra estrema che stanno distruggendo un popolo. Genocidio, questa è la vera parola. Che stanno aspettando di ricevere il cibo e terrorismo. Ecco, l'Europa dovrebbe avere il coraggio di sanzionare Israele, di interrompere qualsiasi rapporto commerciale e di provare a fermare anche istituzionalmente questa tragedia. Però il popolo sta rispondendo, guardate quanti siamo. Sementara itu, pemerintah Italia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Giorgia Meloni mengutuk korban sipil yang menjadi korban di Gaza. Namun ia tetap berhubungan dengan Israel dan tidak termasuk kelompok yang mengakui Palestina sebagai negara di Majelis Umum PBB. Israel terus membombardir Palestina hingga detik ini. Pengakuan Palestina sebagai negara dan banyak negara mendukung kemerdekaannya tidak menjadikan Israel menghentikan serangan militer. Satu persatu bangunan tinggi dan kawasan pemukiman pengungsi di Gaza masih dibombardir rudal Israel. Para relawan masih menjadi korban di reruntuhan demi reruntuhan bangunan. طلب باستغاثة في مفترق السامر قامت وحدات الإنقاذ والإطفاء في التوجه للمكان. عند وصول المكان تفاجأنا في استهداف مربع سكني كامل على رؤوس ساكنيه. قامت وحدات الإنقاذ بانتشال عدد من المصابين وأيضا عدد من الشهداء وما زالوا عدد أيضا مفقودين تحت الأنقاض وما زالت طواقمنا في الإطفاء تتعامل في نفس هذا المكان وما زالت النيران مشتعلة ورغم قلة الإمكانيات ما زلنا نكمل في هذا العمل وإطفاء وإخماد هذه الحريق. Konflik Israel-Hamas dimulai sejak 7 Oktober 2023. Tercatat hingga saat ini jumlah korban tewas lebih dari 65.000 dan melukai lebih dari 166.000 orang. Usai Netanyahu menyebut tidak ada negara Palestina, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia akan akui Israel jika Israel mengakui Palestina. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo di KTT PBB di New York, Amerika Serikat. Now, peace immediately. We need peace. Thank you very much. Dalam pidatonya pada konferensi tingkat tinggi PBB, Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal solusi dua negara untuk Palestina dan Israel. Presiden Prabowo menyampaikan dukungannya terhadap solusi dua negara tersebut untuk mengakhiri tragedi yang terus berlangsung di Palestina akibat agresi Israel. Presiden Prabowo juga menyampaikan kecaman terhadap aksi kekerasan yang menimpa warga sipil di Gaza dan menyebutnya sebagai tragedi bencana kemanusiaan. Presiden Prabowo menyebut Indonesia juga akan mengakui Israel jika Israel mengakui Palestina. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution
in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. The New York Declaration has provided a peaceful and just pathway towards peace. Statehood must mean peace. Recognition must mean a real chance towards lasting peace. It must be a real peace for all sides, for all parties in the Palestine problem. Reaksi Presiden Prabowo tersebut disampaikan usai Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyebut bahwa tidak ada negara Palestina. To the two-state solution. יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. במשך שנים אני מנעתי את הקמתה של מדינת טרור זו מול לחצים אדירים, גם מבית וגם מן החוץ. עשינו זאת בנחישות ועשינו זאת בתבונה מדינית. Presiden Prabowo menambahkan bahwa forum KTT PBB saat ini merupakan langkah bersejarah mewujudkan perdamaian di Palestina. Thank you very much. Tim Liputan iNews melaporkan. Peace now, peace immediately. Mikrofon Presiden Prabowo Subianto mati otomatis saat berpidato dalam konferensi tingkat tinggi PBB yang membahas solusi dua negara bagi Palestina dan Israel. Mikrofon mati karena alasan prosedural mengenai batas waktu pidato para kepala negara yang diberikan hanya 5 menit saja. Mikrofon yang digunakan Presiden Prabowo Subianto sempat mati selama lebih dari 1 menit saat berpidato dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT soal solusi dua negara di markas PBB New York. The humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. Prabowo menyampaikan pidato dengan durasi sekitar 6 menit 10 detik. Namun sekitar 1 menit terakhir saat menegaskan desakan Republik Indonesia soal bencana kemanusiaan di Gaza, mikrofon Presiden Prabowo sempat mati. We are willing to provide peacekeeping forces. Thank you very much. Peace. Peace now. Peace immediately. We need. Namun suara Presiden Prabowo kembali terdengar melalui mikrofon di ujung pidato. Pihak Kementerian Luar Negeri memastikan meskipun mikrofon dimatikan karena alasan prosedural mengenai batas waktu pidato para kepala negara hanya 5 menit. Namun pidato Presiden Prabowo telah tersampaikan di KTT Solusi Dua Negara terkait Palestina dan terdengar jelas oleh para delegasi di ruangan tersebut. Situasi keprihatinan atas apa yang terjadi di Gaza, kekerasan yang terjadi di sana, kemudian bencana kemanusiaan, kelaparan yang disebabkan oleh kedudukan di Gaza, kemudian apresiasi Indonesia khususnya kepada negara-negara yang memutuskan untuk mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Selain
Selain Presiden Prabowo, momen mikrofon mati juga terjadi saat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berpidato di urutan kedua dalam agenda yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain Inggris, Prancis juga mengakui negara Palestina. Hingga kini total sudah ada 150 negara yang mengakui Palestina. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs. Dalam sidang umum PBB, sejumlah negara ramai-ramai menyatakan dukungannya untuk berdirinya negara Palestina. Prancis menjadi salah satu negara yang mengakui negara Palestina. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut pengakuan negara Palestina penting untuk perdamaian di Timur Tengah, terutama untuk Israel dan Palestina. Nous devons tout faire pour préserver la possibilité même d'une solution à deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Pengakuan ini langsung disambut tepuk tangan meriah dari utusan negara yang hadir. Tidak hanya itu, Prancis juga mengibarkan bendera Palestina di luar balai kota Saint-Denis. Pengibaran bendera bersejarah ini merupakan bentuk solidaritas terhadap negara Palestina sekaligus merayakan pengakuan negara Palestina. Mereka juga mendorong wali kota di seluruh Prancis untuk mengibarkan bendera Palestina. Hingga kini total ada 21 balai kota Prancis yang memajang bendera Palestina, meski pemerintah Prancis sempat meminta netralitas di gedung-gedung publik. Bendera Palestina dikibarkan di luar kedutaan besarnya di London, Inggris. Pengibaran bendera menyusul deklarasi Inggris yang secara resmi mengakui negara Palestina. Pemerintah Inggris akhirnya mengambil langkah yang sebelumnya tertunda dengan mengakui negara Palestina. Usai pengakuan dari Inggris, Kedutaan Besar Palestina di London mengibarkan bendera Palestina di depan kantor kedutaan. Inggris sendiri bergabung dengan sejumlah negara lain, termasuk Kanada dan Australia yang secara resmi juga telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Pengakuan ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan domestik dan internasional seiring meningkatnya kampanye militer Israel di Gaza. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dengan tegas menentang pengakuan negara Palestina. Ia memperingatkan bahwa langkah tersebut akan membahayakan kelangsungan hidup Israel. Ratusan pelajar di Cipongkor, Bandung Barat keracunan makan bergizi gratis. Akibatnya kasus keracunan ini ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. 369 siswa mulai dari jenjang PAUD sampai SMA di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Ratusan siswa ini mendapat perawatan intensif di RSUD Cililin dan RSIA Anugrah. Keracunan massal ini diduga akibat keteledoran mitra dapur SPPG yang tidak higienis mengolah makanan. Akibatnya, aktivitas produksi makan bergizi gratis dihentikan sementara. Saya sudah meninjau SPPG-nya, kondisinya sebenarnya bagus, hanya mungkin ada keteledoran yang itu kemudian harus jadi perbaikan menyeluruh ya di SPPG tersebut, dan saya sudah minta untuk stop sementara. Sementara itu, Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail menetapkan kasus keracunan makan bergizi gratis ini sebagai kejadian luar biasa. Menurut JJ,
Penetapan status kejadian luar biasa dilakukan agar penanganannya lebih cepat dan menyeluruh. Fokus utama dari kita adalah penanganan untuk para korban. Jadi sekarang juga kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB, kejadian luar biasa, supaya penanganannya lebih cepat dan juga lebih lurus. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bersama instansi terkait kini melakukan investigasi terhadap dapur SPPG. Selama proses investigasi, dapur mitra MBG tersebut ditutup sementara. Tim Liputan iNews melaporkan. Menanggapi soal banyaknya kasus keracunan makan bergizi gratis di beberapa sekolah di Indonesia, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia menyebut bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang memenuhi menu makanan MBG harus memiliki sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS dari Kementerian Kesehatan karena menurut data di Kemenkes, ribuan SPPG belum memiliki SLHS. Catatan Kemenkes pada September 2025 bahwa pada 1.379 SPPG ada 413 yang memiliki SOP keamanan pangan dan 312 SPPG yang menjalankan SOP. Dari sini kan sudah kelihatan, kalau mau mengatasi masalah ini maka kemudian SOP-nya harus ada, SOP keamanan pangan harus ada dan dijalankan. Pada sisi lain, Kemenkes memiliki sertifikasi layak higien dan sanitasi SLHS sebagai bukti tertulis untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan keamanan pangan olahan dan pangan siap saji. Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Ya, ini kan contoh bagaimana satu program itu nggak bisa berdiri sendiri, terlibat juga KL yang lain. Berdasarkan data Kemenkes lagi, dari 8.583 SPPG per 22 September, ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS. 8.549 SPPG existing belum memiliki SLHS. Hasil koordinasi dan pengecekan yang dilakukan oleh Kedeputian 3 KSP bahwa dari sisi regulasi dan aturan telah diterbitkan oleh BGN dan dibantu oleh BPOM. Ya, PR-nya adalah sisi aktivasi dan pengawasan kepatuhan. Kemudian soal maturitas dan manajerial SPPG. Data BPOM menunjukkan 9 dari 10 SPPG yang melaporkan insiden keracunan pangan pada periode Agustus-September 2025 adalah SPPG yang baru beroperasi kurang dari 1 bulan. Ya. Jadi memang ini ada sisi-sisi. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani Esdeyang. Selamat sore, Bu Nani, apa kabar? Selamat sore, Mas. Alhamdulillah kabar baik. Baik, tapi juga sedih. Karena di mana-mana ada keracunan. Saya yang baru masuk jadi sedih lah. Iya. Nah, terkait hal itu, Bu Nani, BGN terima laporannya seperti apa? Sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab keracunan banyak terjadi yang terakhir di Kabupaten Bandung Barat? Banyak hal, makanya itu sebetulnya BGN sendiri itu juga tanpa kami dilaporin, kami juga keliling gitu. Kami mengumpulkan data-data juga gitu. Nah, kami memang berencana, ini yang mungkin saya sudah berencana sebagai orang baru di BGN ini akan segera membuka hotline untuk pengaduan ya Mas, yang pertama. Lalu ini dalam proses kami juga membentuk tim investigasi untuk bisa mendapatkan
apa sih sebetulnya yang menyebabkan keracunan ini, agar kita bisa memperbaiki sistem tata kelolanya yang bagus, sehingga program yang luar biasa yang bukan saja dimaksudkan untuk pemenuhan gizi ini, tetapi juga bisa diharapkan bisa untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi ini akan bisa berjalan dengan baik. Jadi sebabnya bermacam-macam. Ada yang dari bahan baku, ada yang dari karena pengolahan yang terlalu dini atau terlalu cepat. Kemudian penyajiannya itu lebih dari 6 jam. Ini juga bermasalah, Mas. Jadi kemudian pemilihan mungkin ya, ada anak-anak yang tidak tahan dengan ikan, misalnya bahan bakunya seperti itu. Jadi penyebabnya bermacam-macam, dan ini kami kumpulkan sebagai bahan untuk evaluasi. Dan tadi pagi kami Zoom dengan seluruh SPPG, terutama yang baru, yang batch 3 ya, yang tadi Pak Kodari sampaikan bahwa yang kebanyakan terjadi itu memang di SPPG yang baru beroperasi 1 bulan. Itu tadi pagi kami Zoom itu untuk mengingatkan lagi SOP memasak, mengingatkan lagi higien yang harus dijaga, lalu mengingatkan juga soal bahan baku yang bagaimana membeli, memilih, dan juga menyimpannya. Jadi tadi pagi kami sudah melakukan Zoom itu ke seluruh SPPG yang baru, karena memang terjadinya ini lebih banyak di bulan September, mungkin bisa dikatakan 80% atau mungkin 90%. Tapi sebelum-sebelumnya ini hampir jarang terjadi, meskipun saya belum ada di BGN, tapi saya sudah mengumpulkan data-data. Jadi dalam 9 bulan ini ada 4.000, dalam catatan kami 4.711 kejadian luar biasa. Entah itu sakit perut atau diduga keracunan dan macam-macam, itu 4711. Nah, itu terbanyak itu di bulan September, tapi belum bulan-bulan sebelumnya. Berarti di dapur-dapur yang baru, yang kira-kira beroperasi 1-2 bulan lalu gitu, Mas. Ya, oke. Bu Nani, salah satu yang dipersyaratkan oleh untuk menjadi SPPG ini kan memiliki sertifikasi atau yang tadi Anda katakan SLHS, Bu. Sebenarnya persyaratan seperti apa yang memang selama ini ditetapkan bagi mereka yang ingin menjadi mitra untuk menyediakan makan bergizi gratis, Bu? Apakah di dalamnya tidak termasuk sertifikasi SLHS ini, Bu? Jadi begini, Mas, ada 2. Kalau yang untuk, jadi SPPG ini kan dimiliki oleh yayasan, kemudian dipimpin oleh anak-anak namanya SPPI. SPPI ini adalah perpanjangan kami dari BGN. Nah, anak-anak SPPI ini sebelum menjadi kepala SPPG, dapurnya tadi namanya SPPG. Sebelum menjadi kepala SPPG, mereka ini dididik dulu. Oke. Yang batch pertama dulu itu agak lama karena memang hampir 1 tahun ya, karena persiapan dulu. Yang kedua ini yang kedua batch kedua itu 3 bulan, yang batch ketiga 3 bulan. Tapi belakangan ini yang kejadian ini yang banyak di batch 3, yang anak-anak SPPI di batch 3. Nah, ini juga untuk ini kami ya, evaluasi buat kami, mungkin yang harus lebih kita perpanjang lagi nanti pendidikannya untuk anak-anak yang akan menjadi KSPPG, anak-anak SPPI yang akan menjadi KSPPG. Sementara dari pihak yayasan itu, ya dia waktu syarat masuk itu adalah hanya menyiapkan lahan, menyiapkan bangunan, kemudian mengelola bersama. Tapi dalam perjalanannya nanti biasanya itu Departemen Kesehatan itu akan datang ke kami untuk memeriksa bagaimana kondisi kebersihan dan lain-lain, dan juga lingkungan gitu. Jadi
bahkan dulu sebelum pun operasi biasanya tuh dicek dulu airnya, pH air dan lain-lain sebagainya. Dan kalau dalam persyaratannya itu juga dapur belum beroperasi kalau belum ada IPAL, belum ada pembuangan sampah yang benar, kemudian juga harus lantainya diepoksi ya. Jadi sebetulnya kalau dari BGN sudah banyak ya yang aturan-aturan untuk menghindari hal-hal supaya tidak terjadi kejadian luar biasa seperti ini. Tapi dalam perjalanannya ini kan ada dua pihak, ada mitra dan ada adik-adik SPPI ini. Nah ini ada kelalaian, mungkin kurang dikontrol. Nah, tadi pagi saya minta pada pihak yayasan, ayo dong, jangan hanya menerima sewa saja, tapi ikut mengontrol juga. Yeah. Jangan, karena anak-anak SPPI ini kan semuanya masih anak-anak muda gitu. Ayo dong ikut. Jadi artinya saya minta kerjasama juga untuk para mitra. Jangan lepas begitu saja ketika dapurnya sudah disetujui menjadi mitra. Begitu Mas. Oke, baik Bu Nani. Kemudian jika demikian quality controlnya ketika masakan itu sudah disiapkan sampai didistribusikan kepada para siswa itu ada di yayasan dan ada di mitra? Iya, harusnya ada berdua. Jadi di kami itu biasanya di malam hari itu kan ada SPPI yang jaga. Kemudian ada ahli gizi yang terus mendampingi sampai dari mulai penyiapan bahan baku sampai pendistribusian. Itu ada dua orang minimal itu yaitu SPPG dan ahli gizi. Itu Mas. Nah tapi kan namanya masak banyak mestinya juga pihak yayasan ini juga ikut membantu kami juga gitu ya. Oke. Nah, kemudian ketika investigasi ini dilakukan, apakah evaluasinya secara menyeluruh, Bu, untuk seluruh mitra atau hanya di SPPG yang bermasalah tadi saja? Karena ada juga permintaan yang memang untuk menghentikan sementara kegiatan ini, Bu. Oh, kami akan evaluasi semua. Saya sekarang makanya saya kemarin sudah pamit Pak Kepala. Saya akan turun, saya akan datengin satu persatu, insya Allah gitu. Jadi pokoknya saya akan sidak. Saya tidak akan merencanakan kemana-mana. Saya kemarin ketika mulai tidak masuk kantor, saya contohnya sidak ke Kuningan. Begitu saya ditemukan, saya menemukan di dalam ada namanya aslap merokok, langsung saya omelin di situ. Ini nggak benar, saya bilang kalau saya menemukan gini lagi saya tutup nanti dapurnya, saya bilang begitu. Jadi memang kami akan terus turun dengan tim-tim yang akan mengevaluasi mitra-mitra ini, Mas. Jadi nanti jangan mereka keenakan. Kami juga kontrak ini kan cuma 1 tahun. Kami bisa nggak perpanjang kalau mereka juga tidak ikut membantu anak teman-teman dari SPPI. Sebaliknya juga yang di Bandung kejadian, teman-teman yang di SPPI itu sekarang kami nonaktifkan karena kami anggap melakukan kelalaian juga gitu loh, karena dia tidak menjalankan sesuai dengan SOP, karena harus masak itu mestinya jam 3 pagi kalau didistribusikan jam 9 karena maksimal harus 6 jam. Kalau dimakan jam 9 artinya jam 7 kan distribusi. Sebetulnya di BGN ini aturannya sudah sangat ketat, Mas. Misalnya jarak tempuh dari dapur sampai sekolah itu harus tidak boleh lebih dari 30 menit dan tidak boleh dari jaraknya itu 6 kilo. Ya. Nah ini sebetulnya apa? Untuk menjaga kesegaran makanan gitu loh. Nah ini kan sebetulnya harus saling menjaga karena ya kepentingannya bersama lah. Yayasan juga punya tanahnya, bangunannya kami sewa ya kan. Nah sementara anak-anak SPPI juga ini harus kadang-kadang mungkin dia namanya juga anak-anak muda masih lengah kan harus ada yang mengingatkan begitu. Oke, Bu Nani, untuk kejadian yang di Bandung Barat ini seperti apa evaluasi yang dilakukan BGN terhadap yayasan atau SPPG, Bu? Kami sudah sejak tadi malam kami langsung conference call ya, saya, Pak Wakasoni, dengan pemilik yayasan, dengan anak SPPI-nya, dengan ahli gizi, kita bilang kita sampai selidiki, kita sampai mana nomor telepon penjual ayamnya.
Karena ternyata kan dia belanja jam 3, dimarinasi jam 8, jam 9 atau jam 10 atau jam berapa, pokoknya dimasak. Yang harusnya itu dimasaknya mestinya jam 3. Nah, ini kan ada dua hal, ya mungkin kemalasan untuk bangun pagi, jadi dimasak dulu gitu loh Mas. Jadi rentang waktu antara dimasak sampai dengan didistribusikan bahkan dimakan itu kan lebih dari 6 jam. Ya itu tidak boleh. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Nani Esdeang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Kita harapkan terus evaluasi dilakukan Bu, kemudian pengawasannya juga terus berjalan lancar agar tidak ada lagi pelajar yang menjadi korban. Terima kasih Bu Nani. Pak, Mas aku boleh dong gini, saya atas nama BGN mohon maaf untuk masyarakat di Indonesia. Program ini luar biasa, kami ingin membantu anak-anak tumbuh dengan baik. Gizinya terpenuhi. Jadi kalau masih ada kurang-kurang, kami mohon maaf dan kami akan terus memperbaikinya. Begitu Mas ya? Baik Bu Nani, itu harapan kita bersama agar terus diperbaiki, agar menjadi lebih baik lagi ke depannya, tidak ada lagi yang menjadi korban dan program ini menjadi unggulan dan dirasakan manfaatnya bagi seluruh pelajar di Indonesia. Terima kasih Bu Nani Esdeang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Bu, sehat selalu. Selamat sore, sehat selalu. Sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa menyurati Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Surat tersebut berisi permintaan penangguhan penahanan terhadap sejumlah aktivis yang kini ditahan di Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan aksi anarkistis. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menjenguk Del Pedro sebagai bentuk keprihatinan atas penahanan sejumlah aktivis yang kini ditahan di Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan aksi anarkistis Selasa siang. Sinta Nuriyah, istri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bersama sejumlah GNB ingin membebaskan Del Pedro bersama sejumlah aktivis yang ditahan atas tuduhan penghasutan dalam demo berujung ricuh. Menurut Sinta, sejumlah aktivis ingin mewujudkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, bebas bersuara, dan bebas berpendapat. Inilah tujuan kita, Gerakan Nurani Bangsa datang kemari untuk meluruskan semuanya itu dan membaik-baikkan semuanya itu, karena mereka adalah anak bangsa kita yang berjuang untuk kemanusiaan dan untuk negara Indonesia. Setidaknya ada sejumlah aktivis, salah satunya Direktur Lokataru Foundation, Del Pedro Mahren, dan berharap dalam jalannya proses hukum, aktivis yang ditahan tersebut hak asasi manusia mereka terjamin di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membentuk tim transformasi dan reformasi kepolisian di internalnya. Tim ini berisi 52 perwira tinggi Polri. Kepolisian Republik Indonesia membentuk tim transformasi dan reformasi kepolisian. Pembentukan tim ini melalui surat perintah yang dikeluarkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tim ini terdiri dari 52 perwira tinggi Polri dengan ketua tim adalah Kalemdiklat Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. Pembentukan tim reformasi Polri dilakukan untuk mempersiapkan proses evaluasi seluruh program yang dijalankan oleh Polri. Ada 3 hal yang harus dikerjakan atau bisa dipahami dengan 3 poin. Yang pertama, berani untuk belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu. Karena masa lalu bukan hanya yang salah saja, tapi ada yang baik. Tapi ini yang baik kita pupuk, kita tingkatkan, kita tumbuh kembangkan. Yang kedua, siap menghadapi tuntutan, tantangan, ancaman, dan harapan di masa kini. Mau tidak mau kita harus kekinian. Dan juga mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik. Karena mau tidak mau kita harus memikirkan bagaimana ke depan yang lebih baik. Nah tentu inti daripada transformasi reformasi Polri ini adalah sesuai dengan keutamaan polisi di dalam pemolisiannya.
Sementara itu, peneliti Institute for Criminal Justice Reform, Iqbal Muharram Nur Fahmi, mengaku skeptis dengan komposisi tim transformasi reformasi polisi yang seluruh anggotanya merupakan anggota Polri. Apabila kita melihat komposisinya, 52 anggota, yang mana semuanya tergabung dalam anggota Polri, nah itu kita harus bertanyakan gitu ya. Kita harus skeptis melihat itu, bagaimana apakah ini menuju arah perbaikan, karena seperti yang Pak Anton tadi dari tahun 98 gitu ya, keluar Tabungan PRS yang memandatkan bahwa Polri harus berbenah gitu, tapi sampai sekarang kita belum melihat gitu ya, bagaimana pembenahan itu terjadi, di mana pembenahan itu terjadi. Yang kita lihat malah makin banyak brutalitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian, jauh dari kata sipil. Tim ini nantinya akan bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam meramu transformasi Polri. Kinerja tim transformasi dan reformasi Polri diharapkan sesuai dengan harapan masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan segera membentuk Komite Reformasi Polri. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku bersedia masuk Komite Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo dan tidak khawatir dirinya akan mendapat kritik. Presiden Prabowo Subianto akan segera membentuk Komite Reformasi Polri. Istana menegaskan bahwa Komite Reformasi Polri yang hendak dibentuk oleh Presiden Prabowo berbeda dengan tim transformasi reformasi bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pihak Istana juga mengatakan bahwa pembentukan Komite Reformasi Polri kemungkinan akan dilakukan setelah Presiden Prabowo kembali ke Indonesia usai lawatannya ke sejumlah negara. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengaku bersedia masuk Komite Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official dengan judul Mahfud MD soal Menko Polkam dan Reformasi Polri. Mahfud MD juga mengungkap tidak khawatir mendapat kritik perihal dirinya bergabung ke dalam Komite Reformasi Polri. Pak Mahfud tidak khawatir dicap orang ini Pak Mahfud selama ini berada di luar kita, ternyata mau juga menerima tawaran meskipun itu hanya tim reformasi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu resiko. Itu biasa saja, biasa saja. Tim reformasi Polri itu kan ad hoc. Paling lama 2 bulan. Kalau menurut saya sebulan sih selesai, karena masalahnya udah jelas tuh Polri. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyepakati pembentukan tim khusus untuk reformasi institusi kepolisian. Hal tersebut disampaikan pihak Istana usai Presiden Prabowo Subianto bertemu sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Negara pada 12 September lalu. Selain itu, Presiden Prabowo juga setuju dengan pembentukan tim investigasi independen terkait demonstrasi ricuh Agustus lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan gugatan perdata senilai 125 triliun rupiah terhadap Gibran Raka Buming Raka dilanjut ke tahap mediasi. Mediasi akan digelar pada 29 September mendatang. Sunoto ditunjuk oleh penggugat dan tergugat sebagai hakim mediator untuk memandu mediasi antara Subhan Palal dengan kuasa hukum Gibran Raka Buming Raka. Mediasi ini dilakukan sebelum proses sidang gugatan dilanjutkan. Majelis hakim akan melanjutkan sidang setelah mendapat laporan dari hakim mediator. Sementara itu, kuasa hukum Gibran akan bertanya kepada Gibran apakah bersedia hadir pada proses mediasi yang akan digelar pada 29 September mendatang. Langsung ya Pak, inisial datang langsung apa gimana Pak? Akan kami tanyakan, ini baru diputuskan mediasi tanggal 29. Apakah beliau akan datang atau tidak nanti akan kami tanyakan. Nanti kalau tidak datang berarti kan akan ada surat kuasa istimewa. Gugatan perkara perdata ini diajukan oleh Subhan Palal yang mempersoalkan syarat ijazah Gibran saat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Menurutnya, ijazah Gibran dari luar negeri tidak memenuhi persyaratan sebagai cawapres. Subhan pun menggugat Gibran senilai 125 triliun rupiah.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pakar telematika Roy Suryo mendatangi gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dugaan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang setara SMA. Didampingi sejumlah rekannya termasuk Rismon Sianipar, Roy Suryo mendatangi gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Selasa pagi. Roy Suryo juga membawa sejumlah dokumen yang diklaim sebagai bukti kejanggalan. Kedatangan Roy Suryo untuk menuntut kejelasan perihal surat pernyataan terkait penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebutnya hanya setara SMA. Menurut analisisnya, dokumen yang digunakan sebagai dasar penyetaraan ijazah Gibran tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai. Jadi hari ini kita mau menindaklanjuti yang sudah dilakukan oleh Pak Rismon dan kawan-kawan ketika Jumat yang lalu ketemu dengan Pak Eko Sutanto yang karena kami ingin mempertanyakan sebuah surat yang disebut sebagai surat keterangan untuk penyetaraan ijazahnya dari saudara Wapres yaitu Gibran Rakabuming Raka. Karena menurut analisis kami surat penyetaraan ini tidak layak atau bahkan sudah dikaji, bahkan seharusnya sebuah surat penyetaraan itu tidak berbunyi begini, tidak berbunyi surat keterangan, tapi sebuah surat keputusan. Dan pemirsa, untuk membahas lengkapnya kami telah terhubung dengan pakar telematika Roy Suryo dan Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan. Selamat sore Mas Roy. Bang Ade, apa kabar? Aku tadi sama Mas Gibran. Selamat sore Mas Roy, Bang Ade, suara saya sudah terdengar? Ya, cek. Bang Davi, apa kabar? Baik, sudah terdengar ya Mas Roy? Suara saya sudah terdengar? Ya. Terdengar banget Bang Davi. Oke, baik. Sangat cakep. Saya ke Mas Roy dulu deh. Mas Roy, apa yang Anda cari ketika datang ke Kemendikdasmen? Kejujuran. Itu yang dicari kejujuran. Dan yang didapatkan fakta. Menarik ini nanti. Apa yang Anda bawa ke sana apa? Oh, tidak bawa. Kita melihat ada SK, ada surat keterangan dari Kemendikdasmen. Dan kemudian surat keterangan itu kemudian dijawab oleh pengganti yang tanda tangan surat keterangan itu. Ya udah jelas. Nanti fakta-fakta itu akan saya tulis secara detail dan bahkan insya Allah kita akan seminarkan itu dan diakomodasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Pak Menteri moga-moga nanti aksub ya karena saya langsung start tadi. Oke, baik. Bung Ade, tanggapan Anda apa yang dilakukan Mas Roy tadi? Jadi terkait Mas Roy ini ya apapun yang dilakukannya Mas Roy ini memang sudah saya anggap kontroversial terus. Saya menyebut Mas Roy saya menyebut Mas Roy saat ini adalah delusi ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo merembet ke delusi ijazah Mas Gibran. Artinya delusi yang dilakukan oleh Mas Roy ini adalah apapun itu kalau itu menyangkut dengan keluarga Bapak Insinyur Joko Widodo itu pasti aja selalu kebohongan dan kebohongan kalau nggak jujur ada yang bohong mau itu Wapres sekalipun ya kita sikat gitu. Ya artinya inilah jadi saya menyebut ya Mas tadi bahwa ini adalah delusi seorang keterangan dari Kemendikmenjur tadi itu tidak ada ijazah SMA-nya tidak ada ijazah SMA-nya hanya surat penyertaan. Bagaimana bisa dikatakan tidak ada ijazah SMA Mas Roy? Tidak sementara ada. Itu hanya surat penyetaraan itu setingkat dengan SMA. Ya kan gitu loh. Jadi kita ini bingung Mas Roy, apa sebenarnya keinginannya Mas Roy ini? Gibran tidak punya ijazah SMA. Delusi terus dilakukan, terus dilakukan, ya kan? Apalagi terkait ijazah. Caranya dan kemudian nanti masyarakat akan tahu. Seluruh masyarakat akan tahu bahwa Gibran Rakabuming Raka yang sekarang jadi Wapres itu tidak layak jadi Wapres. Satu-satu Bapak-bapak. Sebentar Mas Roy, Bung Ade, sebentar satu-satu. Saya ke Mas Roy, apa sih yang Anda nilai janggal dari ijazahnya Mas Gibran? Bukan hanya janggal. Yang pertama secara makro, apanya yang makro nggak itu makro.
satu-satu. Anda cuma mau tadi saya ngomong, Bapak ngomong terus. Ya. Gimana sih Bang Roy? Makanya sekarang gantian. Gimana sih? Jelas. Ini menutupi. Jangan delusinya Mas Roy aja mau didengar. Gibran tuh urutan kurikulumnya salah. Dalam publikasi di Sekretariat Negara sampai sekarang ini pun sudah sah. Ya, dengan KPU tidak konsisten. Bahkan KPU meralat sesuatu yang sifatnya tadinya ditutup-tutupi. Ya, dan kemudian yang kedua makro, mikro yang paling penting. Ya, dari sejarahnya di Orchard Park Secondary School yang ternyata saya dapat tanggal-tanggal dia. Terima kasih Kemendikmenjur ya sudah sangat jujur. Tanggal-tanggal kita dapat dan tanggal itu akan saat digunakan untuk gugatan karena itu tidak sesuai dengan sejarah, dan kalau itu dilakukan maka SMA-nya juga sangat besar tidak lulus. Dan kemudian juga keterangan dapatkan di University Technology of Sydney itu besar, gak bisa disetarakan dengan SMK, dengan sekolah menengah kejuruan. Jadi sudah jelas ya, masyarakat Indonesia nanti akan dibuka dan akan ada seminar ilmiah soal ini. Gibran Raka Buming Raka yang sekarang menjadi Wapres itu tidak perlu lulus SMA, dan bahkan kata pengamat pendidikan yang sudah banyak kata Melina itu adalah yang mungkin diragukan SMP saja lulus, bisa jadi hanya lulus SD itu gini. Jadi gini, saya tanggapi ya Mas Davi. Halo? Iya silakan, Bung Ade. Jadi gini, silakan. Ya kan, kalau dikatakan tidak SMP kan jelas itu ada ijazah SMP-nya ya, di mana datanya itu kan jelas. Terus yang kedua dia di secondary school di Singapura itu melalui ya Orchard Park ya. Terus kemudian ikut lagi di Australia untuk ya semacam dia bukan sekolah sih tapi tes, semacam tes itu, kemudian kembali lagi di UTS untuk belajar di Singapura ya, MDA ya. Setelah dia di UTS dia ke MDA di Singapura ya. Terus kemudian yang saya ingin katakan bahwa penyetaraan itu kan haknya kementerian ya, yang tadi didatangin Mang Roy ya kan. Mas Roy kan sudah datang sudah mendapatkan penjelasan seperti apa. Nah terus apa masalahnya, di mana kesalahannya? Yang dianggap bahwa tidak ada ijazahnya. Saya menganggap Mas Roy ini delusi ijazah keluarga Bapak Insinyur Joko Widodo. Kenapa saya bilang begitu? Karena semua yang disampaikan fakta-fakta selalu saja dibantah dan tidak mau menerima ya apa yang disampaikan oleh yang terkait. Contoh UGM sendiri tidak diterima, ya kan? Contoh, itu udah saya. Ya kan? Kemendikti tidak diterima. Jadi ini balik lagi ke Mas Gibran, ya kan? Wapres. Nah ini kan aneh. Menurut saya ini delusi, Mas. Buku ini sudah menunjukkan kalau itu mah kertas kosong, gimana? Bukan ada penelitian analog di situ, Mas Roy. Mas Roy, saya tantang Mas Roy, ada nggak analog di situ? Itu elahnya Mas Roy aja kok. Jokowi sudah selesai. Gimana? Memang selesai, Mas Roy, sebentar lagi. Memang setelah ini penetapan tersangka. Oke, kita kembali ke konteks Bapak-Bapak. Tadi ini konteksnya ijazah Mas Gibran. Mas Roy, jadi Anda betul nggak tidak menerima keterangan dari otoritas terkait ijazah-ijazah ini? Iya gini. Tadi sudah jelas otoritas pun akan melakukan seminar, ya akan memfasilitasi seminar yang nanti akan memberikan pakar-pakar pendidikan, termasuk yang diusulkan diundang adalah Bu Melani itu yang dari Buyutan Sorki itu jelas banget penjelasannya bagaimana O level, bagaimana A level, bukan yang abal-abal kayak si Lim siapa itu Lim itu mendasarkan pria aja. Tapi ya teori yang tidak dilakukan oleh Gibran, karena Gibran ini mengakali, ya dia tuh sempat kemudian hanya dapat rapot, jadi bukan ijazah, hanya dapat rapot ketika SMA, itu namanya di Orchard Park Secondary School, dan tanggalnya ini belum, maka saya buka dulu, tanggalnya pun dan datanya pun hanya 2 tahun. Saya mau nanya sama Mas Roy. Yang sangat tidak. Jadi konyol lah. Saya mau nanya sama Mas Roy. Surat penyetaraannya kenapa? Saya mau nanya sama Mas Roy. Saya mau nanya sama Mas Roy. Ya, di Singapura itu
ada SMP atau SMA nggak? Oh iya, tapi beda kurikulumnya. Enggak, maksudnya saya mau nanya bahwa yang setingkat SMA di sana itu apa? Itu adalah ada yang namanya secondary school, tapi itu mulai dari tataran SMP, dan dia tuh hanya 2 tahun sekolah itu masih baru ketika Gibran masuk. Nggak mungkin langsung SMA. Kalau dia masuknya SMP, hanya lewat SMP dulu, ya dia berarti belum lulus SMA. Tahu-tahu dari UTS ya, Universitas Teknologi of Sydney itu menyelenggarakan yang namanya Pathway. Pathway itu adalah matrikulasi, bimbingan belajar. Harusnya dari Pathway itu masuknya juga ke UTS. Ini kan nyol. Yang di Pathway itu dia hanya beberapa Mas Roy menjawab bahwa itu secondary school. Nah, secondary school itu SMP atau SMA, Mas Roy? SMP tadi penjelasannya. Terus kalau SMA? Kan? Berarti kalau SMA nggak ada. SMA-nya nggak ada. Nggak ada di luar negeri nggak ada SMA? Ada, gimana sih? Loh, gitu saya kan nanya tadi. Jadi, secondary school itu 5 tahun kalau normal, kalau cepat 4 tahun. Gibrannya 2 tahun. Ya, kan konyol kan? 2 tahun kok bisa kemudian lulus SMA, nggak ada kelulusannya. Itu sudah tadi dipastikan. Hanya ada fotokopi raport. Ya, dan fotokopi raport itu tidak kelulusan, dan ini melanggar dalam dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Itu jelas sebenarnya harus ada. Sebenarnya Mas Roy sudah menjelaskan. Sebenarnya Mas Roy ini sudah menjelaskan. Inilah yang saya katakan bahwa ini delusi jasa sebenarnya Mas Roy. Kenapa? Nggak delusi. Kenapa tadi dijawab soal ini. SMA yang mana? Secondary school. SMP yang mana? Secondary school. Ada yang program tahun dan ada yang 5 tahun. Nah, pertanyaannya harusnya Mas Roy, sebelum kita berdebat di sini, Mas Roy berangkat ke Singapura, mengecek di Singapura langsung bahwa yang sudah tamat SMP langsung ke sana gitu loh. Oke, Mas Roy, jadi maksud Anda Mas Gibran tidak pernah sekolah di Singapura atau tidak pernah sekolah SMA di Singapura? Seperti apa maksud Anda? Iya. Jadi itu hanya rapot yang kalaupun dikatakan sekolah di Singapura ya, itu hanya rapot kelas 1 sama kelas 2. Belum ada kelas 3-nya, berarti belum lulus. Kok tahu-tahu Gibran itu udah penyetaraan SMK. Dari mana? Kemudian tadi kita nanti kemudian akan diungkap datanya. Jadi Mas, jangan kita menyebarkan hoax lagi nih. Surat penyetaraan. Kita jangan menyebarkan hoax lagi bahwa yang disetarakan itu SMU loh, SMA loh. Jadi jangan. Jadi gini, ada secondary school express yang diambil namanya bimbingan belajar 6 sampai 8 bulan. Kok bisa setarakan sama SMA yang 3 tahun tuh gimana loh kayaknya? Enggak. Jadi sudah tadi. Jadi gini. Katanya namanya Dr. Eko, ya. Kalau saya secara personal, Mas Roy, saya tidak percaya ungkapan Mas Roy karena Mas Roy bukan otoritas. Lah nggak masalah, kita tunggu. Itu yang pertama. Oke, gitu, yang kedua yang saya percaya adalah alumni sana dan atau universitasnya. Katanya ada kalau Mas Roy yang ngomong saya nggak percaya. Saya juga delusi tidak percaya dengan resumnya lah. Ya kan Mas Roy, saya delusi tidak percaya Mas Roy sudah sampai orang yang hanya bisa delusi. Sambil kita tunggu nanti otoritas akan mengeluarkan statement seperti apa, karena Mas Roy juga sudah ke Kemendikdasmen. Kita tunggu bapak-bapak. Mohon maaf waktu kita terbatas. Nanti kita akan undang lagi dalam diskusi-diskusi kita yang lain, Bang Ade, Mas Roy. Terima kasih banyak Bang Ade, Mas Roy. Selamat sore. Sehat selalu Bang Ade, Mas Roy. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana tidak menghadiri agenda mediasi terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap RK. Keduanya diwakili kuasa hukum masing-masing dan mediasi berujung deadlock. Bareskrim Polri menyediakan fasilitas untuk mediasi kedua pihak yang berseteru, yaitu mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana. Namun, Senin siang jadwal mediasi tidak dihadiri keduanya. Kedua belah pihak diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya masing-masing.
Mediasi yang dilakukan mengenai kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Lisa terhadap RK, di mana Lisa mengklaim bahwa ayah kandung dari anaknya adalah RK. Namun hasil tes DNA membuktikan RK bukanlah ayah dari anak Lisa. Akan tetapi mediasi tidak membuahkan hasil. Jadi tidak ada mediasi. Jadi yang jelas tetap berjalan, makanya kita berserahkan semua kepada Barreskrim nanti untuk proses-proses selanjutnya. Oke? Permohonan perdamaian dari pihak Lisa nggak, Bang? Yang jelas kan tadi sudah ada. Jadi yang karena deadlock tidak ada perdamaian ya maka maju terus. Jadi kita serahkan semua proses-proses ke Barreskrim, kita tinggal mengikuti sampai di mana final perkara ini. Oke? Yang tes DNA di Singapura aja nih. Kenapa? Yang jelas untuk second opinion tetap kita jalankan. Makanya nanti kita ikutin aja proses selanjutnya nanti di Barreskrim ya. Oke? Tentu undangan mediasi yang disampaikan Barreskrim kami sangat hormatin. Namun demikian teman-teman media dan publik harus tahu bahwa Pak Ridwan Kamil lebih menghormati proses hukum yang saat ini berlangsung di Barreskrim terkait dengan laporan Pak Ridwan Kamil. Dan Pak Ridwan Kamil sekali lagi kami nyatakan beliau menyampaikan menolak secara tegas mediasi dan lebih memilih untuk melanjutkan proses ini sampai tuntas. Agar apa? Agar berkepastian hukum. Itu yang paling penting yang disampaikan Pak Ridwan Kamil, juga menjadi efek jerah kepada pihak-pihak yang melakukan pencemaran nama baik terhadap Pak Ridwan Kamil. Gagalnya mediasi membuat kedua pihak masih menunggu proses gelar perkara oleh penyidik Barreskrim. Kuasa hukum RK menyampaikan keinginan RK agar proses ini bisa memberikan efek jera bagi pelaku. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Jemi Jasin, Zulkarnaen, iNews melaporkan. Keluarga almarhum Brigadir Esohreli tidak menduga bahwa istrinya tega membunuh anaknya. Pemakaman almarhum sudah diselenggarakan secara militer dan pihak keluarga meminta polisi dapat menghukum pelaku seadil-adilnya. Pihak keluarga almarhum Brigadir Esko Faskareli tidak menyangka istrinya akan tega membunuh suaminya. Ayah korban Samsul Herawadi tidak menaruh kecurigaan kepada istrinya yaitu Bribtu Rizka Sintiani. Pasalnya anak dan menantunya kerap curhat kepada dirinya khususnya cerita perekonomian keluarga. Pihaknya berharap kepolisian mengembangkan kasus terhadap orang-orang yang terlibat dalam aksi pembunuhan. Keluarga juga meminta pelaku diberikan hukuman seberat-beratnya. Resiko berkeluarga anak, pahit manis resiko keluarga itu pasti. Saya tidak berhak mencampuri urusan keluarga kalian. Silakan bina keluarga kalian. Sepahit apapun, seberat apapun masalah, kalau kita dihadapi dengan tenang di keluarga akan selesai, saya bilang. Seringan apapun masalah, kalaupun dihadapi dengan tidak baik, saya rasa tidak akan selesai, saya gitu kan. Memang setiap ngeluh, dua-duanya ngeluh, jadi sering curhat, Pak. Sering curhat, cuma ya kadang kebanyakan. Gudang karpet yang berada di Jalan Agung Karya, Sunter, Jakarta Utara terbakar. Api dengan cepat membesar karena banyaknya material yang mudah terbakar berada di dalam gudang. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 18 unit mobil damkar dengan 80 personil. Diduga api berasal dari korsleting listrik yang merembet ke karpet di dalam gudang. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang anak di Ponorogo, Jawa Timur tega membunuh ayah dan ibu kandungnya di dalam rumahnya. Pelaku diduga depresi berat lantaran mengaku dirinya membunuh 2 ular besar. Warga Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Ponorogo gempar dengan tewasnya pasangan suami istri Kaseno dan Sarilah di dalam rumahnya. Polisi yang datang ke lokasi meringkus Sukar, anak korban yang diduga menghabisi nyawa kedua orang tuanya tersebut.
Diduga pembunuhan ini terjadi siang hari dan baru terungkap saat saudara yang berkunjung dilarang masuk oleh terduga pelaku. Karena curiga, saudara korban bersama ketua RT dan warga mendatangi rumah dan menemukan jasad korban di tempat tidur ditutupi selimut serta luka di kepala. Sudar itu begitu lihat sudah ditutup dengan selimut, dia lari pulang, terus bilang saya bilang Pak Bayan, terus lihat-lihat semua di situ, ternyata sudah nggak ada. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara menduga korban dibunuh berurutan menggunakan benda tumpul. Terduga pelaku juga diduga depresi berat lantaran mengaku membunuh 2 ular besar. Diduga pelakunya adalah saudara Sukar, umur 30 tahun, saat ini anak kandung, saat ini mengalami gangguan jiwa. Motifnya mungkin tidak ada, membunuh ular. Pengakuan daripada tersangka, dia membunuh ular besar. Jasad korban dibawa ke RSUD Harjono, Ponorogo. Sementara terduga pelaku diperiksa di Polres Ponorogo termasuk pemeriksaan kejiwaan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, diiming-imingi gaji puluhan juta, seorang wanita muda asal Sukabumi, Jawa Barat diduga jadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Cina. Korban ini mengaku disekap dan mendapatkan kekerasan seksual. Sungguh pilu nasib yang dialami RR, wanita muda berusia 23 tahun asal Kecamatan Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat. Berniat memperbaiki ekonomi dengan bekerja di luar negeri, RR diduga terjebak dalam sindikat perdagangan manusia internasional di Tiongkok. Melalui kenalannya di media sosial, RR diiming-imingi gaji puluhan juta rupiah. Namun ia justru diduga dijual ke Cina dan kerap disekap serta mendapat kekerasan seksual. Gaji kayak 15-30 juta. Jadi ini kan mau zaman sekarang kan susah nyari kerja ya gitu, terus kan kirain betul kerja ternyata malah kayak gini ya mendapat kekerasan seperti seksual gitu. Kalau Reni gak nurut atau gak ngikutin permintaan dia, Reni selalu diancam dimatikan wifi-nya. Kalau gak Reni gak dibolehkan pulang ke Indonesia, terus dia bilang saya akan membuat hidup Anda menderita. Kita terima kabar tuh bulan Agustus Reni sudah berada di Guangzhou, Cina. Reni menceritakan juga ya kan, kondisi di Guangzhou itu seperti apa. Itu karena pihak Cina itu tuh Reni pernah bercerita udah membeli gitu. Saya udah beli kamu gitu. Reni tuh di situ baru ada rasa ketakutan gitu, sampai terjadilah seperti itu gitu. Jangka waktu kalau misalkan menolak ajakan seperti itu tuh ada sesuatu ancaman lagi, sampai Reni itu selalu ketakutan. Keluarga berharap pemerintah segera mengambil langkah dan memulangkan korban yang merupakan tulang punggung keluarga untuk kembali ke tanah air. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pelajar di Cipongkor, Bandung Barat keracunan makanan bergizi gratis. Akibatnya kasus keracunan ini ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. ...369 siswa, mulai dari jenjang PAUD sampai SMA di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Ratusan siswa ini mendapat perawatan intensif di RSUD Cililin dan RSIA Anugrah. Keracunan massal ini diduga akibat keteledoran mitra dapur SPPG yang tidak higienis mengolah makanan. Akibatnya, aktivitas produksi makan bergizi gratis dihentikan sementara. Dan saya sudah meninjau SPPG-nya,
kondisinya sebenarnya bagus, hanya mungkin ada keteledoran yang itu kemudian harus jadi perbaikan menyeluruh ya di SPPG tersebut, dan saya sudah minta untuk stop sementara. Sementara itu, Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail menetapkan kasus keracunan makan bergizi gratis ini sebagai kejadian luar biasa. Menurut JJ, penetapan status kejadian luar biasa dilakukan agar penanganannya lebih cepat dan menyeluruh. Fokus utama dari kita adalah penanganan untuk para korban. Jadi sekarang juga kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB, kejadian luar biasa, supaya penanganannya lebih cepat dan juga lebih lurus. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bersama instansi terkait kini melakukan investigasi terhadap dapur SPPG. Selama proses investigasi, dapur mitra MBG tersebut ditutup sementara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menanggapi banyaknya dugaan keracunan dalam menu makan siang bergizi gratis, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani Esdeang mengungkap akan membentuk tim investigasi. Pihaknya juga berencana membuka saluran siaga atau hotline, untuk pengaduan berbagai keluhan program MBG. Soalnya BGN sendiri itu juga tanpa kami dilaporin, kami juga keliling gitu. Kami mengumpulkan data-data juga gitu. Nah, kami memang berencana, ini yang mungkin saya sudah berencana sebagai orang baru di BGN ini akan segera membuka hotline untuk pengaduan ya Mas, yang pertama. Lalu ini dalam proses kami juga membentuk tim investigasi untuk bisa mendapatkan apa sih sebetulnya yang menyebabkan keracunan ini, agar kita bisa memperbaiki sistem tata kelolanya yang bagus, sehingga program yang luar biasa yang bukan saja dimaksudkan untuk pemenuhan gizi ini, tetapi juga bisa diharapkan bisa untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi ini akan bisa berjalan dengan baik. Jadi sebabnya bermacam-macam. Ada yang dari bahan baku, ada yang karena pengolahan yang terlalu dini atau terlalu cepat, kemudian penyajiannya itu lebih dari 6 jam. Ini juga bermasalah, Mas. Jadi kemudian pemilihan mungkin ya, ada anak-anak yang tidak tahan dengan ikan misalnya, bahan bakunya seperti itu. Jadi penyebabnya bermacam-macam, dan ini kami kumpulkan sebagai bahan untuk evaluasi. Atas nama BGN, mohon maaf untuk masyarakat di Indonesia. Program ini luar biasa. Kami ingin membantu anak-anak tumbuh dengan baik, gizinya terpenuhi. Jadi kalau masih ada kurang-kurang, kami mohon maaf dan kami akan terus memperbaikinya. Begitu Mas ya. Sementara soal banyaknya kasus keracunan makanan bergizi gratis, Kepala Staf Kepresidenan RI menyebut bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang memenuhi menu makanan MBG ini harus memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi atau SLHS dari Kemenkes. Karena menurut data di Kemenkes ini ribuan SPPG belum memiliki SLHS. Catatan Kemenkes pada September 2025 bahwa pada 1.379 SPPG ada 413 yang memiliki SOP keamanan pangan dan 312 SPPG yang menjalankan SOP. Dari sini kan sudah kelihatan, kalau mau mengatasi masalah ini maka kemudian SOP-nya harus ada, SOP keamanan pangan harus ada dan dijalankan. Pada sisi lain, Kemenkes memiliki sertifikasi layak hygiene dan sanitasi SLHS sebagai bukti tertulis untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan keamanan pangan olahan dan pangan siap saji.
Jadi singkatnya SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Ya ini kan contoh bagaimana satu program itu nggak bisa berdiri sendiri, terlibat juga KL yang lain. Berdasarkan data Kemenkes lagi, dari 8.583 SPPG per 22 September, ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS. 8.549 SPPG existing belum memiliki SLHS. Hasil koordinasi dan pengecekan yang dilakukan oleh Kedeputian 3 KSP bahwa dari sisi regulasi dan aturan telah diterbitkan oleh BGN dan dibantu oleh BPOM. Ya, PR-nya adalah sisi aktivasi dan pengawasan kepatuhan. Kemudian soal maturitas dan manajerial SPPG. Data BPOM menunjukkan 9 dari 10 SPPG yang melaporkan insiden keracunan pangan pada periode Agustus-September 2025 adalah SPPG yang baru beroperasi kurang dari 1 bulan. Ya, jadi memang ini ada sisi-sisi rentannya. Pakar telematika Roy Suryo mendatangi gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen terkait dengan dugaan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang setara SMA. Didampingi sejumlah rekannya termasuk Rismon Sianipar, Roy Suryo mendatangi gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Selasa pagi. Roy Suryo juga membawa sejumlah dokumen yang diklaim sebagai bukti kejanggalan. Kedatangan Roy Suryo untuk menuntut kejelasan perihal surat pernyataan terkait penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebutnya hanya setara SMA. Menurut analisisnya, dokumen yang digunakan sebagai dasar penyetaraan ijazah Gibran tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai. Jadi hari ini kita mau menindaklanjuti yang sudah dilakukan oleh Pak Rismon dan kawan-kawan ketika Jumat yang lalu ketemu dengan Pak Eko Sutanto yang karena kami ingin mempertanyakan sebuah surat yang disebut sebagai surat keterangan untuk penyetaraan ijazahnya dari saudara Wapres yaitu Gibran Rakabuming Raka. Karena menurut analisis kami surat penyetaraan ini tidak layak atau bahkan sudah dikaji, bahkan seharusnya sebuah surat penyetaraan itu tidak berbunyi begini, tidak berbunyi surat keterangan, tapi Sidang gugatan perdata senilai 125 triliun terhadap Gibran Rakabuming Raka dilanjut ke tahap mediasi. Mediasi akan digelar pada 29 September mendatang. Sunoto ditunjuk oleh penggugat dan tergugat sebagai hakim mediator untuk memandu mediasi antara Subhan Palal dengan kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka. Mediasi ini dilakukan sebelum proses sidang gugatan dilanjutkan. Majelis hakim akan melanjutkan sidang setelah mendapat laporan dari hakim mediator. Sementara itu, kuasa hukum Gibran akan bertanya kepada Gibran apakah bersedia hadir pada proses mediasi yang akan digelar pada 29 September mendatang. Langsung ya Pak, Insya datang langsung apa gimana Pak? Nanti akan kami tanyakan, kan ini baru diputuskan mediasi tanggal 29. Apakah beliau akan datang atau tidak nanti akan kami tanyakan. Nanti kalau tidak datang berarti kan akan ada surat kuasa istimewa. Gugatan perkara perdata ini diajukan oleh Subhan Palal yang mempersoalkan syarat ijazah Gibran saat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Menurutnya, ijazah Gibran dari luar negeri tidak memenuhi persyaratan sebagai cawapres. Subhan pun menggugat Gibran senilai 125 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim melalui kuasa hukumnya mengajukan pra-peradilan atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini.
Kuasa hukum Nadiem Makarim, Hana Pertiwi, menjelaskan bahwa objek gugatan mencakup dua hal pokok, yakni penetapan tersangka dan tindakan penahanan. Ia menilai penetapan tersangka terhadap kliennya tidak memenuhi syarat minimal dua alat bukti permulaan yang cukup, salah satunya berupa audit kerugian negara dan BPK atau BPKP. Tim kuasa hukum berharap agar Nadiem segera dibebaskan. Objek yang digugat itu ada di penetapan tersangka dan penahanan. Penanganan perkara ini? Penahanan. Oh, penahanannya. Penetapan tersangkanya yang dipermasalahkan apa, Mbak? Penetapan tersangkanya karena tidak ada dua alat bukti permulaan yang cukup. Salah satunya bukti audit kerugian negara dari instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang itu kan BPK dan BPKP. Oh iya. Dan penahanannya juga otomatis kan kalau penetapan tersangka tidak sah, penahanan juga tidak sah. Terkait dengan pengajuan pra-peradilan, yang pertama sampai saat ini saya sudah cek, baik sampai saat ini tim penyidik dari Gunung Pundar belum menerima rilis permohonan pra-peradilan dari yang bersangkutan. Namun demikian, itu merupakan suatu hak bagi tersangka dan penasihat hukumnya, dan ini juga diatur dalam ketentuan baik KUHP dan juga diperkuat juga oleh putusan MK tahun 2014 yang sebetulnya ini juga merupakan check balancing bagi kita sebagai aparat penegak hukum. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sumatera Selatan meraih rekor dunia sebagai provinsi dengan peserta belajar AI terbanyak sedunia. Antusias peserta membludak hingga 25.000 guru yang mengikuti pelatihan teknologi secara serentak. The Guinness World Record to all of us today. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Momen peringatan Hari Literasi Internasional Sumatera Selatan meraih capaian baru di bidang pendidikan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menerima rekor dunia atas dedikasinya dalam gerakan webinar internasional Guru Belajar AI Serentak. Antusias peserta membludak hingga 25.000 guru yang mengikuti pelatihan teknologi AI. Tujuan pelatihan ini sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas guru di era pendidikan modern. Sanggup menyelenggarakan belajar AI dengan jumlah yang sangat signifikan, memecahkan rekor dunia. Tapi sebenarnya tujuan utamanya bagaimana kita memberikan literasi, wawasan bagi para guru kita untuk siap dengan tantangan-tantangan masa depan di mana teknologi terus berkembang. Kegiatan ini direspon positif para guru sebagai gerakan terbarukan dalam bidang teknologi, dengan harapan kedepannya diberikan ruang dalam praktek bersama menggunakan AI sebagai peningkatan literasi tidak hanya bagi guru namun bagi murid di Sumatera Selatan. Manfaatnya sangat luar biasa, sangat bermanfaat sekali, bisa diaplikasikan oleh semua guru, baik di tingkat jenjangnya SLB, SD, SMP, SMA, dan SMK. Pokoknya luar biasa pelaksanaan webinar AI hari ini yang dipromotori oleh Pak Gubernur Sumatera Selatan, Pak Haji Herman Deru. Keren, luar biasa. Webinar sebagai hybrid melalui Zoom dan tatap muka terbatas menghadirkan pembicara nasional yang memang ahli di bidang AI dan kreativitas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Ribuan pekerja dan warga turun ke jalan di Catania, Italia. Solidaritas warga Palestina di Gaza juga unjuk rasa di Milan dan berujung ricuh. Protes unjuk rasa di Milan, Italia berujung rusuh. Alhasil polisi pun mengeluarkan gas air mata.
Bentrokan meletus saat para pengunjuk rasa mencoba memblokir jalan utama. Polisi merespon dengan gas air mata dan maju dengan perisai dan tongkat. Serupa dengan Milan di Catania, ribuan warga dan pekerja turun berunjuk rasa. Mereka mendeklarasikan akan mogok bersama selama 24 jam di sektor publik dan swasta. Ha distrutto un popolo e il futuro di un popolo c'è dentro questi bambini. Io sono una madre, sono una pediatra e condanno fermamente quello che stanno facendo i sionisti, questi maledetti di destra estrema che stanno distruggendo un popolo. Genocidio, questa è la vera parola. Che stanno aspettando di ricevere il cibo e terrorismo. Ecco, l'Europa dovrebbe avere il coraggio di sanzionare Israele, di interrompere qualsiasi rapporto commerciale e di provare a fermare anche istituzionalmente questa tragedia. Però il popolo sta rispondendo, guardate quanti siamo. Sementara itu, pemerintah Italia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Giorgia Meloni mengutuk korban sipil yang menjadi korban di Gaza. Namun ia tetap berhubungan dengan Israel dan tidak termasuk kelompok yang mengakui Palestina sebagai negara di Majelis Umum PBB. Israel terus membombardir Palestina hingga detik ini. Pengakuan Palestina sebagai negara dan banyak negara mendukung kemerdekaannya tidak menjadikan Israel menghentikan serangan militer. Satu persatu bangunan tinggi dan kawasan pemukiman pengungsi di Gaza masih dibombardir rudal Israel. Para relawan masih menjadi korban di reruntuhan demi reruntuhan bangunan. طلب باستغاثة في مفترق السامر قامت وحدات الإنقاذ والإطفاء في التوجه للمكان. عند وصول المكان تفاجأنا في استهداف مربع سكني كامل على رؤوس ساكنيه. قامت وحدات الإنقاذ بانتشال عدد من المصابين وأيضا عدد من الشهداء وما زالوا عدد أيضا مفقودين تحت الأنقاض وما زالت طواقمنا في الإطفاء تتعامل في نفس هذا المكان وما زالت النيران مشتعلة ورغم قلة الإمكانيات ما زلنا نكمل في هذا العمل وإطفاء وإخماد هذه الحريق. Konflik Israel-Hamas dimulai sejak 7 Oktober 2023. Tercatat hingga saat ini jumlah korban tewas lebih dari 65.000 dan melukai lebih dari 166.000 orang. Usai Netanyahu sebut tidak ada negara Palestina, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia akan akui Israel jika Israel mengakui Palestina. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo di KTT PBB di Newsworld Amerika Serikat. Peace immediately. We need peace. Thank you very much. Dalam pidatonya pada konferensi tingkat tinggi PBB, Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal solusi dua negara untuk Palestina dan Israel. Presiden Prabowo menyampaikan dukungannya terhadap solusi dua negara tersebut untuk mengakhiri tragedi yang terus berlangsung di Palestina akibat agresi Israel. Presiden Prabowo juga menyampaikan kecaman terhadap aksi kekerasan yang menimpa warga sipil di Gaza dan menyebutnya sebagai tragedi bencana kemanusiaan. Presiden Prabowo menyebut Indonesia juga akan mengakui Israel jika Israel mengakui Palestina. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support
all guarantees for the security of Israel. The New York Declaration has provided a peaceful and just pathway towards peace. Statehood must mean peace. Recognition must mean a real chance towards lasting peace. It must be a real peace for all sides, for all parties in the Palestine problem. Reaksi Presiden Prabowo tersebut disampaikan usai Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyebut bahwa tidak ada negara Palestina. To the two-state solution. יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. במשך שנים אני מנעתי את הקמתה של מדינת טרור זו מול לחצים אדירים, גם מבית וגם מן החוץ. עשינו זאת בנחישות ועשינו זאת בתבונה מדינית. Presiden Prabowo menambahkan bahwa forum KTT PBB saat ini merupakan langkah bersejarah mewujudkan perdamaian di Palestina. Thank you very much. Tim Liputan iNews melaporkan. Peace now, peace immediately. Pemirsa, mikrofon Presiden Prabowo Subianto mati otomatis saat berpidato dalam konferensi tingkat tinggi PBB yang membahas solusi dua negara bagi Palestina dan Israel. Mikrofon mati karena alasan prosedural mengenai batas waktu pidato para kepala negara hanya 5 menit. Mikrofon yang digunakan Presiden Prabowo Subianto sempat mati selama lebih dari 1 menit saat berpidato dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT soal solusi dua negara di markas PBB New York. The humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. Prabowo menyampaikan pidato dengan durasi sekitar 6 menit 10 detik. Namun sekitar 1 menit terakhir saat menegaskan desakan Republik Indonesia soal bencana kemanusiaan di Gaza, mikrofon Presiden Prabowo sempat mati. We are willing to provide peacekeeping forces. Thank you very much. Peace. Peace now. Peace immediately. We need. Namun suara Presiden Prabowo kembali terdengar melalui mikrofon di ujung pidato. Pihak Kementerian Luar Negeri memastikan meskipun mikrofon dimatikan karena alasan prosedural mengenai batas waktu pidato para kepala negara hanya 5 menit. Namun pidato Presiden Prabowo telah tersampaikan di KTT Solusi Dua Negara terkait Palestina dan terdengar jelas oleh para delegasi di ruangan tersebut. Situasi keprihatinan atas apa yang terjadi di Gaza, kekerasan yang terjadi di sana, kemudian bencana kemanusiaan, kelaparan yang disebabkan oleh kedudukan di Gaza, kemudian apresiasi Indonesia khususnya kepada negara-negara yang memutuskan untuk mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Selain Presiden Prabowo, momen mikrofon mati juga terjadi saat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berpidato di urutan kedua dalam agenda yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Indonesia tegas dukung Palestina, sementara itu semakin banyak negara yang memberi dukungan kemerdekaan Palestina di sidang PBB. Lantas bagaimana nasib warga Palestina? Untuk membahas kami telah terhubung dengan dosen hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Profesor Teguh Reza Syah. Selamat malam, Prof. Selamat malam, salam dari Jakarta. Selamat malam. Selamat malam, Profesor. Prof, 147 dari 193 negara anggota PBB ini mendukung Palestina merdeka, Prof. Lantas bagaimana pendapat Anda? Kenapa sampai saat ini seolah-olah ini Israel kenapa masih berani gitu untuk membabi buta tetap melakukan serangan kepada Palestina? Bagaimana pendapat Anda, Prof? Terima kasih. Israel memang tidak pernah mengakui Palestina. Israel selalu menolak solusi dua negara, dan Israel tahu persis di belakang dia ada Amerika Serikat yang memiliki hak veto. Dalam bayangan Israel, Palestina itu harus musnah, paling tidak keluar dari wilayah. Kemudian pada saat yang sama Amerika Serikat hendaknya selalu menjamin keamanan posisi Israel dan posisi Amerika Serikat ini di Dewan Keamanan PBB. Jadi ini adalah suatu situasi yang menjanjikan, tapi juga pada saat yang sama membahayakan. Karena kalau gelombang masyarakat dunia sudah lebih dari 145 ini mendukung Palestina, berarti kan kecenderungan global sudah ke sana, dan Israel semakin tersudut. Apalagi jumlah negara yang abstain berkurang, jumlah negara yang selama ini mendukung Israel berkurang. Jadi ini adalah sebuah situasi yang sangat beresiko tinggi, dan saya sangat berharap dalam pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto beberapa jam lagi hal ini diulas, bukan hanya mengatakan mengapa hal ini terjadi, tapi bagaimana menjawabnya. Jadi kita sama-sama menantikan jawaban dari Presiden kita di forum yang sangat bergengsi di dunia ini. Dan saya sangat berharap pidato Bapak Presiden kita akan menjadi a memory of the world atau kenangan bagi dunia untuk puluhan tahun ke depan. Baik, Profesor. Lalu bagaimana pendapat Anda, Prof, terkait dengan pidato Presiden Prabowo sendiri di sidang umum PBB terkait dengan dukungan Indonesia yang dengan tegas Presiden Prabowo ini mendukung Palestina begitu? Kita lihat dari body language, ya, cara beliau berjalan itu sangat percaya diri. Kemudian beliau memberi salam hormat kepada wakil dari Prancis dan wakil dari Kerajaan Arab Saudi, dan langsung masuk kepada kata kunci. Kata kunci adalah tragedi, women and children, kemudian famine, human catastrophe, kemudian violence against innocent people. Ini adalah kosakata yang dimengerti oleh seluruh dunia. Kemudian juga beliau mengatakan bahwa penyelesaian masalah Palestina ini akan merupakan pertaruhan bukan hanya bagi Israel tapi juga bagi Palestina dan juga bagi dunia. Jadi harus ditangani dengan secara sungguh-sungguh. Dan yang menarik adalah statement beliau yang mengatakan pada saat nanti Israel mengakui Palestina, maka Indonesia juga akan langsung mengakui Israel. Ini adalah jawaban yang positif, tapi menuntut penjelasan lebih lanjut. Karena apakah yang dimaksud dengan pengakuan itu adalah pada jam yang sama atau pada forum yang sama, ataukah nanti kita akan berbicara tentang detail-detail daripada hubungan diplomatik dengan Israel. Karena banyak negara-negara di Timur Tengah yang menyesal karena berhadapan dengan Israel, berhadapan dengan negara yang senantiasa ingkar janji. Kalau berjanji itu bohong, kalau terlibat dalam perundingan itu ingkar, dan pada saat nanti sudah ada kerjasama, mereka akan menggunting dalam lipatan. Maka ini adalah hal-hal yang kita cukup waspadai. Tapi yang menarik adalah statement beliau di detik terakhir mengatakan peace now, we need peace immediately. Ini adalah pesan-pesan yang sangat dimengerti oleh masyarakat dunia. Jadi seluruh kosakata yang disampaikan oleh Pak Prabowo beberapa jam silam itu sangat menjanjikan, kemudian sangat menggugah dan penuh dengan nuansa optimistik. Jadi saya sangat berharap kekuatan yang sama juga akan dikeluarkan dalam beberapa jam lagi. Ini adalah pidato yang paling bergengsi. Ada potensi pidato ini akan menjadi kelanjutan dari pidato Bung Karno 60 tahun silam dalam forum 65 tahun silam dalam forum yang sama dengan judul pidato To Build the World Anew. Terima kasih. Baik, jadi selain di situ begitu tegas Indonesia mendukung Palestina sendiri, juga dengan tegas di sana Presiden Prabowo itu mengajak dunia begitu ya, Prof, untuk berdamai saat ini, bukan hanya memikirkan Palestina saja sebenarnya, tapi secara luas sebenarnya ada nilai positif sana yang tentunya ini tersirat kedamaian. Begitu ya, Prof ya?
antar kedua Tepat sekali, negara. dan Indonesia memang masih punya tugas bagaimana membagi peran dari seluruh negara yang ada di dunia. Jangan sampai mereka hanya sekedar mengakui, tapi tidak melakukan perombakan di dalam negeri, tidak mempersiapkan Palestina menjadi negara yang berdaulat, merdeka, dan bersatu dan hidup berdampingan dengan Israel. Dan untuk itu kita menantikan nanti resep-resep apa yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan bukan hanya kita yang menunggu, dunia juga sedang menunggu, karena Indonesia adalah tokoh di ASEAN, di OKI, di GNB, di Liga Arab, di APEC, di IORA, dan di banyak sekali forum, dan kita dikenal sebagai negara yang menenangkan, menyejukkan, mendamaikan, dan mempersatukan. Baik, Profesor Reza, terima kasih banyak atas waktunya. Kita tunggu bersama, semoga keputusannya bisa segera kita saksikan bersama, dan tentunya kita harapkan kedamaian dan kejelasan untuk hidup Palestina ke depannya dan juga warganya. Terima kasih Profesor atas waktunya, sehat selalu Prof. Sampai ketemu kembali. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. MNC Peduli bersama MNC Tourism memberikan pelatihan kepada ibu-ibu di Sukabumi. Ini menyulap limbah plastik menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis. Kegiatan ini menjadi komitmen MNC Peduli bersama MNC Tourism dalam membantu meningkatkan perekonomian warga di Sukabumi, Jawa Barat. Ibu-ibu binaan PKK Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat antusias mengikuti pelatihan daur ulang sampah kantong plastik yang digelar tim MNC Peduli dan MNC Tourism. Peserta diberikan pengetahuan serta keterampilan dimulai dari memilah sampah kantong plastik, memproses hingga merangkai menjadi produk bernilai jual, diantaranya tanaman hias. Pelatihan ini juga membuka peluang ekonomi kreatif berbasis lingkungan dan rumah tangga. 25, ada yang 30, nanti tergantung juga potnya, ada yang dari plastik, tapi kalau misalnya ada dari keramik, ada sedikit lah. Bahkan itu potnya juga bisa dari limbah juga. Kolaborasi ini tidak hanya memberikan keterampilan praktis bagi peserta, tetapi menjadi bagian dari gerakan kecil yang berdampak besar dalam menciptakan desa yang lebih bersih dan juga sehat. Alhamdulillah kader dan PKK kita di Desa Benda dapat manfaat yang sangat luar biasa karena bisa memanfaatkan dari limbah plastik menjadi hal yang bernilai. Jadi dengan adanya daur ulang begini mungkin bermanfaat dan bisa menghasilkan uang dan bisa meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Kita kerjasama dengan PKK, nanti PKK bisa sarannya lewat medsos. Pelatihan daur ulang sampah kantong plastik ini diharapkan dapat mendorong masyarakat sekitar KEK MNC Lido City lebih produktif dan kreatif, serta sebagai sumber penghasilan tambahan bagi keluarga mereka. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa menyurati Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Surat tersebut ini berisi permintaan penangguhan penahanan terhadap sejumlah aktivis yang kini ditahan di Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan aksi anarkistis. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menjenguk Del Pedro sebagai bentuk keprihatinan atas penahanan sejumlah aktivis yang kini ditahan di Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan aksi anarkitis Selasa siang. Sinta Nuriyah, istri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bersama sejumlah GNB ingin membebaskan Del Pedro bersama sejumlah aktivis yang ditahan atas tuduhan penghasutan dalam demo berujung ricuh. Menurut Sinta, sejumlah aktivis ingin mewujudkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, bebas bersuara, dan bebas berpendapat. Inilah tujuan kita. Gerakan Nurani Bangsa datang kemari untuk meluruskan semuanya itu dan membaik-baikkan semuanya itu, karena mereka adalah anak bangsa kita yang berjuang untuk kemanusiaan dan untuk negara Indonesia. Setidaknya ada sejumlah aktivis, salah satunya Direktur Lokataru Foundation, Del Pedro Mahren, dan berharap dalam jalannya proses hukum, aktivis yang ditahan tersebut hak asasi manusia mereka terjamin di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Polisi membentuk tim transformasi dan reformasi kepolisian di internalnya. Pembentukan tim ini berisi 52 perwira tinggi Polri. Kepolisian Republik Indonesia membentuk tim transformasi dan reformasi kepolisian. Pembentukan tim ini melalui surat perintah yang dikeluarkan oleh Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tim ini terdiri dari 52 perwira tinggi Polri dengan ketua tim adalah Kalemdiklat Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. Pembentukan tim reformasi Polri dilakukan untuk mempersiapkan proses evaluasi seluruh program yang dijalankan oleh Polri. Ada 3 hal yang harus dikerjakan atau bisa dipahami dengan 3 poin. Yang pertama, berani untuk belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu. Karena masa lalu bukan hanya yang salah saja, tapi ada yang baik. Tapi ini yang baik kita pupuk, kita tingkatkan, kita tumbuh kembangkan. Yang kedua, siap menghadapi tuntutan, tantangan, ancaman, dan harapan di masa kini. Mau tidak mau kita harus kekinian. Dan juga mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik. Karena mau tidak mau kita harus memikirkan bagaimana ke depan yang lebih baik. Nah tentu inti daripada transformasi reformasi Polri ini adalah sesuai dengan keutamaan polisi di dalam pemolisiannya. Sementara itu, peneliti Institute for Criminal Justice Reform, Iqbal Muharram Nur Fahmi, mengaku skeptis dengan komposisi tim transformasi reformasi polisi yang seluruh anggotanya merupakan anggota Polri. Apabila kita melihat komposisinya, 52 anggota, yang mana semuanya tergabung dalam anggota Polri, nah itu kita harus pertanyakan gitu ya. Kita harus skeptis melihat itu, bagaimana apakah ini menuju arah perbaikan. Karena seperti yang Pak Anton tadi dari tahun 98 gitu ya, keluar Tahapan PRS yang memandatkan bahwa Polri harus berbenah gitu. Tapi sampai sekarang kita belum melihat gitu ya, bagaimana pembenahan itu terjadi, di mana pembenahan itu terjadi. Yang kita lihat malah makin banyak brutalitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian jauh dari kata sipil. Tim ini nantinya akan bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam meramu transformasi Polri. Kinerja tim transformasi dan reformasi Polri diharapkan sesuai dengan harapan masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo berjanji akan segera membentuk Komite Reformasi Polri. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku bersedia masuk Komite Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo dan tidak khawatir dirinya akan mendapat kritik. Presiden Prabowo Subianto akan segera membentuk Komite Reformasi Polri. Istana menegaskan bahwa Komite Reformasi Polri yang hendak dibentuk oleh Presiden Prabowo berbeda dengan tim transformasi reformasi bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pihak Istana juga mengatakan bahwa pembentukan Komite Reformasi Polri kemungkinan akan dilakukan setelah Presiden Prabowo kembali ke Indonesia usai lawatannya ke sejumlah negara. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengaku bersedia masuk Komite Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official dengan judul Mahfud MD soal Menko Polkam dan Reformasi Polri. Mahfud MD juga mengungkap tidak khawatir mendapat kritik perihal dirinya bergabung ke dalam Komite Reformasi Polri. Pak Mahfud tidak khawatir dicap orang ini. Pak Mahfud selama ini berada di luar kita, ternyata mau juga menerima tawaran meskipun itu hanya tim reformasi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu resiko. Itu biasa saja, biasa saja. Tim reformasi Polri itu kan ad hoc. Paling lama 2 bulan. Kalau menurut saya sebulan sih selesai, karena masalahnya udah jelas tuh Polri. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyepakati pembentukan tim khusus untuk reformasi institusi kepolisian. Hal tersebut disampaikan pihak Istana usai Presiden Prabowo Subianto bertemu sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Negara pada 12 September lalu.
Selain itu, Presiden Prabowo juga setuju dengan pembentukan tim investigasi independen terkait demonstrasi ricuh Agustus lalu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih pada Rabu 17 September lalu di Istana Negara Jakarta. Sejumlah menteri dan wakil menteri diganti. Sumpah jabatan oleh Presiden Republik Indonesia. Sejumlah menteri dan wakil menteri baru dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 17 September lalu di Istana Negara Jakarta. Menteri yang dilantik antara lain Jamari Caniago sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan. Kemudian Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Dito Aryo Tejo. Ada juga Afriansyah Nur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Farida Fariha sebagai Wakil Menteri Koperasi, dan Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan menggantikan Sulaiman Umar. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto mengangkat Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dan Muhammad Kodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Anto M. Putranto. Kemudian Ahmad Doviri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian. Nanik Sudaryati Deyang dan Soni Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, serta Sarah Sadika sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP. Presiden juga memberhentikan Hasan Nasbi sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid 3 di Istana Negara pada Rabu 17 September 2025. Dalam perombakan kali ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hadir dan menimbulkan tanda tanya ke publik. Lantas kemanakah putra sulung Presiden ke-7 Jokowi tersebut? Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan Rakyat Bersuara sesaat lagi bersama rekan saya, Aiman Wicaksono. Pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Anita Dewi pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi absennya Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam acara pelantikan reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid 3 di Istana Negara Rabu 17 September 2025. Jokowi menilai ketidakhadiran putra sulungnya saat pelantikan menteri baru merupakan hal yang wajar karena tengah menjalankan tugas di luar negeri. Jokowi menegaskan bahwa reshuffle Kabinet Merah Putih sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Wapres kemarin kan baru kunjungan ke Papua Nugini. Dan yang namanya reshuffle itu adalah kewenangan penuh Presiden. Hak prerogatif Presiden menurut konstitusi kita. Sebelumnya, sejumlah pejabat dilantik menjadi menteri oleh Presiden Prabowo Subianto, namun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hadir dalam reshuffle Kabinet Merah Putih tersebut. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.